Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelompok 4. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS SDMI dengan dosen pengampu Ibu Nisa Aulia MPD. Kami dari kelompok 4 terdiri dari 5 orang yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Hubungan karakteristik antara siswa SDMI dengan pembelajaran IPS SDMI. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Niski Raniati dengan NIM 204210132. Selanjutnya, Dwinta Anugrah Mareta dengan NIM 204210156. Selanjutnya, Dila Silviana dengan NIM 204210154. Selanjutnya, Nila Rizky dengan NIM 204210137. Dan yang terakhir, Muhammad Al-Farizi Hasibuan dengan NIM 204210058. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan judul Hubungan karakteristik siswa SDMI dengan pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial ataupun IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan mulai dari SD, MI, dan SDLB sampai SMA ataupun MA. IPS mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Pada jenjang SD ataupun MI, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran IPS adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah pribadi, masalah sosial yang terjadi di masyarakat, sehingga memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi dan terampil mengatasi setiap masalah yang terjadi sehari-hari di lingkungan. Pembelajaran IPS kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar banyak menggunakan pembelajaran yang berbasis masalah, menggunakan pendekatan konstruktivis, melakukan aktivitas menyelidiki, meneliti, dan membandingkan. Di samping, masih tetap menggunakan metode-metode mengajar seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Jadi, karakteristik pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar adalah menuntut tingginya aktivitas siswa, kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti melakukan proses penyelidikan, melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Maka, guru harus mengarahkan siswa untuk memiliki sikap ilmiah. Strategi yang dapat guru terapkan dalam melakukan proses belajar siswa SDMI yaitu yang pertama, mengenai temperamental siswa. Yang kedua, mengamati siswa selama proses belajar. Yang ketiga, komunikasi dua arah. Dan yang keempat, menyertakan siswa pada program pengenalan diri. Dari keempat strategi tersebut terbentuklah hubungan karakteristik antara siswa SDMI. Yang pertama, mempercepat proses ilmu pengetahuan dan menumbuhkan karakter sosial yang baik. Dan yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi antar siswa. Dan yang ketiga, membentuk siswa yang memiliki kepedulian dan empati terhadap sesama. Selanjutnya yang terakhir, menumbuhkan sikap sopan santun, jujur, percaya diri. 2. Lingkungan sosial. Yang pertama, faktor yang bersumber dari lingkungan informal atau keluarga. A. Ekonomi. B. Kurang percaya diri. C. Perbedaan generasi. D. Kesibukan kerja. E. Norma dan nilai budaya. F. Budaya kelas. G. Pengalaman negatif masa lalu. H. Pola asuh orang tua. I. Hubungan orang tua dan murid. J. Keadaan ekonomi keluarga. K. Keharmonisan keluarga. Dan L. Kondisi rumah. 2. Faktor yang bersumber dari lingkungan formal atau sekolah. A. Metode pembelajaran. B. Kurikulum. C. Penerapan disiplin. D. Hubungan murid dengan guru dan teman. E. Banyaknya tugas di rumah. F. Sarana dan prasarana. 3. Faktor yang bersumber dari lingkungan non-formal atau masyarakat.
Tempat tinggal murid juga mempengaruhi proses belajar murid. Lingkungan yang kumuh bagi siswa, banyak pengangguran, dan banyak teman sebaya di lingkungan yang tidak bersekolah dapat menjadi faktor penyebab kesulitan belajar bagi murid. Misalnya, murid yang tidak memiliki teman belajar dan berdiskusi akan kesulitan untuk meminjam buku atau alat belajar lainnya. Kesimpulan pembelajaran IPS yang menggunakan tema dalam beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Sebagai suatu model pembelajaran di sekolah dasar, pembelajaran tematik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberikan pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. 4. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. 5. Bersifat fleksibel. 6. Hasil pembelajaran dengan sesuai dan minat kebutuhan siswa. 7. Menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Dalam membahas karakteristik IPS dapat dilihat dari sebagai pandangan. Berikut ini dikemukakan karakteristik IPS dilihat dari materi dan strategi penyampaian, yaitu materi IPS dan strategi penyampaian pengajaran IPS. Dari sudut pandang lain, karakteristik pembelajaran IPS dapat dilihat dari aspek tujuan, aspek ruang lingkup materi, dan aspek pendekatan pembelajaran.